如此狂妄！乾坤！ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tonghua dari Wutong Jiankun atau Lindong. Ya, lagi dan lagi untuk tonghua dari Wutong Jiankun ternyata mendapati advance screening time atau episode langsunglah tamat. Untuk hari ini episode 5-12 akanlah ditayangkan ofisialnya guys. Bahkan ini paling tercepat. Baru 2 minggu tayang, langsunglah ditamatkan. Aji gila ini Tencent. Berarti untuk hari ini sampai ke depannya, kita akanlah maraton Lindong. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Musa yang berhasil mengendalikan anjing naga iblis langsunglah diolok-olok oleh Lindong. Kalau dia ini hanya mengandalkan anjing naga iblis, tetapi masih berani begitu sombong kepadanya. Dan Musa tidaklah peduli dengan semua itu. Yang terpenting, dia bisalah menang dalam pertarungan ini. Di pertengahan pertarungan, Lindong mulai menunjukkan kemampuannya, membuat Musa begitu sangatlah jengkel. Ditambah untuk anjing naga iblis ini, ternyata mulai bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Jadi ya, pengendalian pikiran dari Musa sudahlah tidak begitu berguna. Setelah dia berhasil melepaskan diri, anjing naga iblis ini langsunglah menyerang ke arahnya. Melihat Musa sedanglah kesulitan mengendalikannya, Lindong dan Xiaoyan memutuskan untuk membantu naga iblis dengan cara memberikan serangan terkuatnya. Sehingga jari kelima langsunglah dikeluarkan dan terjadilah bentrokan kekuatan. Dan Lindong sengaja untuklah melemahkan serangannya agarlah Musa menganggap kalau dia telah menang dalam pertarungan ini. Setelah dia memenangkan bentrokan tersebut, Musa tertawa terbahak-bahak sembari berkata, kemampuan dia ini masih sangatlah jauh untuklah mengalahkannya. Tetapi yang tidak dia ketahui, Lindong dan Xiaoyan telah memiliki rencana lain. Sebab Lindong tahu kalau Musa tidaklah bisa bertarung dari jarak dekat. Jadi, di balik kabut debu, dia langsunglah menerjang ke arah Musa. Sedangkan Xiaoyan menghadapi anjing naga iblis. Untuk Lindong ya, dia teruslah menyerang dari jarak dekat. Membuat Musa tidaklah bisa mengimbangi pukulan dari Lindong. Alhasil, dia pun mendapati pukulan terus-menerus sampai dirinya terpental. Namun, berkat dirinya terpental, jarak dari Lindong dan dia cukuplah jauh. Membuat dia berhasil untuklah mengendalikan para patung ini. Tetapi Xiaoyan yang telah selesai dengan urusannya langsunglah menghantamnya guys. Begitu juga dengan Lindong langsunglah melempar patung tersebut ke arahnya. Hal ini ya membuat Musa benar-benar begitu kesal sehingga dia pun mengerahkan kekuatan penuh dan mengendalikan seluruh yang berada di sekitarnya. Sangat disayangkan untuk anjing naga iblis tidak lagi bisa dia kendalikan. Alhasil, dia berakhir dilahap oleh anjing naga iblis. Namun ya, kemarahan dari anjing naga iblis ini belumlah reda. Lindong meminta Xiaoyan berhati-hati karena masih ada pertarungan sengit lagi. Tiba-tiba Xiao Tiao keluar dengan berkata, saatnya dia untuklah beraksi. Dan sekali raungan, anjing naga iblis ini langsunglah layaknya seperti hewan peliharaan. Sontak ya, Lindong bertanya-tanya bagaimana bisa. Dan Xiao Tiao memberitahu kalau anjing naga iblis ini berasal dari wilayah iblis. Tentu saja dia bisa mengenali kekuatan siluman yang dia miliki.
Jadi bisa dikatakan, Xiao Tiao dan anjing naga iblis ini memiliki garis keturunan yang sama. Apalagi untuk Xiao Tiao, dia adalah Celestial Demon, tingkat tertinggi dari seluruh monster iblis. Jadi ya, monster iblis manapun pasti akanlah menghormati dirinya. Dan karena tempatnya sudahlah aman, maka Lindong akanlah memasuki gerbang yang sebelumnya dijaga oleh anjing naga iblis. Tetapi ya ketika dia ingin memasukinya, anjing naga iblis ini tiba-tiba bersiap untuk menyerangnya. Di sini ya Xiao Tiao tahu betul kalau anjing naga iblis ini adalah hewan yang begitu sangatlah setia. Dia tahu kalau tugasnya ini sebagai penjaga gerbang tersebut. Tetapi ya Xiao Tiao memberitahu kalau sekte yang telah dia lindungi sudahlah tidak ada. Mendengar itu, dia melihat sekeliling. Memang benar, sekte yang telah dia lindungi sudah benar-benar tidak ada. Jadi, tinggal dia sendirian di sekte ini. Xiao Tiao yang tidaklah tega langsung menawarkan kepada anjing naga iblis. Apakah dia inginlah ikut dengan mereka? Karena untuk saat ini ya, dirinya hanyalah seutas jiwa saja. Jika dia setuju, maka dia akanlah membawa pergi sisa jiwanya. Siapa sangka anjing naga iblis ini benar-benar setuju guys. Sehingga ya sisa-sisa jiwanya langsunglah disimpan oleh Xiao Tiao. Hal ini membuat Lindong merasa begitu terharu. Sebab ya untuk anjing naga iblis ini benar-benar begitu setia sampai sektenya pun tidak ada, dia tetaplah setia. Xiao Tiao menilai kemungkinan terbesarnya ya kalau tuannya begitu sangatlah baik hati. Makanya dia tetaplah berjaga di sini sampai sekarang. Ada benarnya. Lalu mereka memasuki sebuah ruangan tampaknya seperti perpustakaan. Di sana terdapat banyak sekali kitab rahasia serta beberapa patung yang sedanglah menjaganya. Tetapi secara tiba-tiba terdengarlah suara pria yang berkata, makna sejati baji hanya bisa didapatkan oleh orang yang ditakdirkan. Lalu Xiao Tiao meminta Lindong untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuklah mendapatkan ingatan sekte baji. Dan ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya, jiwa dari Lindong bisa melihat sosok pria tua yang disebut sebagai pria tua misterius dari sekte baji. Dan untuk pria misterius tersebut memberitahu kalau tempat yang sedanglah dipijak oleh Lindong adalah tempat uji coba. Jadi ya, dia tidak perlu banyak bicara. Dia hanyalah perlu untuk menerima berbagai serangan. Pada intinya, Lindong akanlah diuji oleh pria misterius tersebut. Sehingga telapak tangan yang begitu besar dalam jumlah yang begitu banyak menghantam tubuhnya Lindong. Sedangkan untuk di luar, ternyata sudahlah memakan waktu berjam-jam. Hal ini membuat Xiao Tiao dan Xiao Yan sungguh begitu khawatir. Takutnya kejadian Lindong yang terjebak itu terulang kembali. Sehingga ya, Xiao Tiao memerintahkan Xiao Yan untuklah berjaga-jaga di sini. Sedangkan dia untuklah masuk dan memeriksa. Sementara itu, untuk pasukan dari dinasti Batu Iblis yang diketuai oleh Shikun telah berada di tempat yang sama. Tetapi ya, dia ini masihlah berada di lantai pertama, sebut saja seperti itu. Dan anggotanya melaporkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia ini berasal dari dinasti Yokuan. Namun bukan merasa ketakutan, tetapi Shikun merasa adanya harta yang begitu berharga yang membuat mereka bertarung sampailah mati. Sehingga dia memerintahkan seluruh anggotanya untuk berpencar dalam memeriksa tempat ini. Kembali kepada Lindong yang masihlah berjuang keras untuk menghadapi telapak tangan yang begitu banyak. Di sini ya, Lindong sudah mulai jengkel karena serangan ini bukanlah uji coba untuk dirinya, melainkan mencoba untuk menghabisi nyawanya. Meski segel petir angin dikerahkan kepada pria misterius, sama sekali tidaklah berpengaruh. Justru Lindonglah yang mendapati serangan, membuat dia haruslah bertahan.
Beruntungnya, Xiao datang tepat waktu dan menyalurkan energi spiritualnya, membuat Lindong berhasil untuklah mempertahankannya, bahkan ya menghancurkan telapak tangan tersebut. Lalu dia memberitahu kepada Xiao kalau pria tua ini begitu sangatlah aneh, sebab berbagai serangan yang dia kerahkan sama sekali tidaklah berpengaruh. Dan Xiao membalas kalau tubuh yang dia lawan ini hanyalah sebuah sisa tekad. Jadi jurus biasa tentu tidak bisa melawannya. Jadi yang bisa dia lakukan yaitu mencari rahasia yang tersembunyi di dalam sini. Sayangnya, pria tua misterius ini kembali untuklah menyerangnya, guys. Dan Xiao menyarankan untuk kali ini janganlah mencoba bertahan, tetapi menerima serangan telapak tangannya. Mendengar itu, Lindong menjadi ragu. Apakah dia juga inginlah melihat dirinya meninggal dunia? Tetapi Xiao meminta kepadanya, percayalah kepada dirinya. Sejak kapan dia pernah menipunya? Sehingga Lindong menerima serangannya. Setelah menerima serangan tersebut, Lindong langsunglah melayang. Dan Xiao meminta kepadanya, tekanlah kekuatan tersebut dan seraplah semuanya ke dalam pil esensi. Belum saja selesai menekan kekuatannya, pria tua misterius ini kembali menyerang. Dan telapak tangan kembali diterima oleh Lindong. Sembari berkata, bicara seperti itu memang sangatlah mudah. Tetapi Xiao tidak mempedulikannya. Dia kembali memberikan arahan, gunakanlah tubuh petir matahari agung untuklah menekan energi tersebut yang berada di dalam tubuhnya. Meski begitu ya, Lindong tetaplah mengikuti arahan dari Xiao. Sedangkan untuk Xiaoyan yang sedanglah panik sepaniknya, malah mendengar ada langkah kaki serta ada suara orang yang akan melaporkan semua ini kepada si Kun. Lantas, Xiaoyan yang merasa kalau ini akan memakan waktu yang begitu lama, dia memutuskan untuklah keluar dari ruangan. Ya, sudah pasti kalau dia akanlah mengulur waktu, guys. Dan kita bersambung untuklah episode 4. Setelah ini ya, kemungkinan ada 3 episode atau 2 episode yang akan Mimin gabungkan menjadi 1 ya. Jadi tunggu saja, kita akanlah maraton. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.